Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian dengan benar. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Tuhan menciptakan hewan dengan berbagai macam jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Hewan tersebut merupakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik yang berbeda-beda pula. Tempat hidup hewan tersebut tergantung pada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda sangat berpengaruh pada jenis hewan yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Sebagai contoh perbedaan karakteristik hewan di setiap daerah adalah burung cendrawasih. Anak-anak, burung ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Papua. Hal ini karena burung cendrawasih memiliki bulu yang sangat indah. Bulu ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat Papua untuk hiasan dalam pakaian adat mereka. Nah, burung cendrawasih ini tidak bisa hidup di sembarang tempat karena burung cendrawasih termasuk dalam satwa endemik, yang artinya satwa atau hewan ini hanya ada di wilayah Indonesia, itu pun hanya di wilayah Papua dan tidak dapat ditemukan di wilayah lainnya. Nah, karena satwa endemik ini hanya ada di Papua, maka tugas kita adalah melindungi dan menjaganya. Jangan sampai burung cendrawasih ini punah karena diburu oleh masyarakat. Lalu bagaimana dengan sumber daya alam hewani yang ada di sekitar kita? Ada beberapa contoh yang akan Bapak sampaikan, seperti ayam. Tentu di lingkungan kalian banyak terdapat ayam. Ayam ini banyak kita manfaatkan sebagai bahan makanan, terutama daging dan telurnya. Daging dan telur ayam kaya akan protein. Ayam ini hidup di sekitar tempat tinggal manusia. Dia juga bisa hidup di daerah hutan, di daerah yang bersemak-semak. Selain ayam, ada juga sapi. Sapi ini juga banyak dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan makanan. Selain itu, sapi juga dapat menghasilkan susu yang merupakan sumber protein yang sangat tinggi. Sapi hidup di daerah daratan, terutama daerah yang berumput dan ada cadangan air. Namun sapi juga dapat hidup di sekitar manusia tinggal. Selanjutnya ada
sumber daya alam domba. Domba ini banyak dimanfaatkan dagingnya sebagai makanan, kemudian bulunya dapat dijadikan sebagai bahan pakaian atau wool. Domba ini hidup di daerah gurun atau daerah pegunungan yang umumnya mempunyai suhu yang dingin. Selanjutnya ada bebek. Bebek ini juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, terutama daging dan telurnya. Selain itu, bulu bebek juga dapat dijadikan kerajinan seperti solak atau kemucing, dan juga bisa dijadikan sebagai shuttlecock untuk permainan bulu tangkis. Bebek hidup di daerah air atau daratan yang dekat dengan air atau di daerah yang becek-becek karena menyesuaikan dengan makanannya yang berupa ikan-ikan kecil yang ada di selokan atau di daerah yang berair. Kemudian ada juga kupu-kupu. Anak-anak, kupu-kupu ini ternyata manfaatnya juga banyak karena kupu-kupu dapat membantu penyerbukan tanaman sehingga dapat menguntungkan petani. Warna kupu-kupu yang menarik banyak menyebabkan kupu-kupu ini diburu oleh manusia sehingga keberadaan kupu-kupu juga semakin langka. Kupu-kupu dapat hidup di daerah yang dataran tinggi maupun dataran rendah. Dan selanjutnya ada juga ikan. Ikan merupakan sumber protein yang sangat besar bagi manusia. Ikan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Selain itu, ikan juga ada yang dimanfaatkan sebagai ikan hias. Biasanya untuk mengisi akuarium yang ada di rumah atau kantor-kantor. Ikan ini dapat hidup di air laut maupun air tawar. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh sumber daya alam, pemanfaatannya, dan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, untuk tugas kalian di rumah, kalian cari manfaat hewan-hewan yang ada di gambar ini. Kemudian kalian tuliskan manfaatnya apa dan juga karakteristik tempat hidupnya bagaimana. Ingat anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi besok dalam materi yang berbeda. Bapak ucapkan selamat belajar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.